Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi tadbiri tahsulul ma'mulat wal muradat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sufiyyu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadaratil karam aliza, hadaratil ulama wal masyayikh al amathil wal abajil, nakhusu dzikran janabil fadil sahibul fadilah was sa'adah Mustasar PBNU Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri tila izzuh wa tila umruh wa razaqallah sihah wa afiyah. Wakil Rais Am PBNU Hadratul Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Katib Am Kiai Haji Ahmad Asrori Said Asrori, Ketua Umum PBNU Al Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, juga Sekjen, Kiai Yusuf, Kiai Saifullah Yusuf Saiful, ada juga jajaran ketua Bapak Amin Said Husni, Bapak Muhammad Rektor, juga Bendum Gus Gutfan, Ketua Isyuriyah PBNU Jawa Tengah Al Mukarram Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh, juga Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Tengah Kiai Muzammil, semua pengurus PBNU yang hadir baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, seluruh pengurus Suriah Tanfidiyah dari seluruh wilayah Jawa Tengah yang hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini memang agak mendadak, dan tadi sudah disampaikan bahwa agenda-agenda itu diharapkan muncul di saat kita bertemu dengan panjenengan semuanya. Tapi pada intinya penyapaan terhadap jajaran pengurus PW, PC yang saat ini dimulai dari PW Jawa Tengah dan insya Allah akan dilanjutkan ke PW-PW yang lain. Beruntung kita pertemuan ini sedang menghadapi Dzikrul Haul Masyayikh Rembang
yang tentu dengan mujawarahnya pertemuan ini pada peringatan Haul Masyayikh ini tentu banyak barokah-barokah yang akan kita dapatkan. Saat ini yang kita butuhkan memang adalah barokah. Kalau ilmu, kecakapan dan keahlian saya kira sudah semuanya ada di PPNU, ada di PWNU, ada semua di jajaran NU se-Indonesia ini. Kita tidak kekurangan dengan mereka-mereka orang yang cerdas, cerdik, pandai, alim. Tentu barokah inilah yang menjadi harapan terbesar di dalam kita melaksanakan tugas amanah yang tadi disebut amanah yang sangat besar ini. Bagaimana tidak kalau kita membaca bagaimana kelahiran Nahdlatul Ulama, dari nama, lambang dan semuanya itu memang didesain Nahdlatul Ulama ini ada sebagai organisasi yang mendunia. Dari lambangnya saja sudah bisa kita, dengan gambar bumi yang di situ nama Nahdlatul Ulama, dotnya saja yang merupakan huruf yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ana afsahu man nataqa bid-dad. Ini saja melampaui daripada gambar bumi itu. Maka pas sekali jargon moto yang dibawa oleh ketua umum kita pada khususnya yang mendapatkan respon positif karena itu sebuah kebenaran adalah merawat jagat, membangun peradaban. Jadi pada pengurus saat sekarang ini yang harus kita bicarakan, kita bahas adalah tentang bagaimana keadaan dunia. Bukan kita lalu hanya berkutat di tempat-tempat yang sempit, karena Islam itu sendiri adalah alam, bukan aulama. Dan NU itu sendiri adalah merupakan miniatur Islam. Apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Islam, ya diperintahkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan sebaliknya apa yang dilarang juga dilarang. Ini sebuah keberuntungan bagi kita semuanya mendapatkan amanah. Memang kita sebagai manusia diciptakan dalam rangka kita melaksanakan amanah yang besar itu. Di samping sebagai khalifatullah fil ard, juga ada tugas memakmurkan bumi ini, memakmurkan dengan keadilan, kesejahteraan yang penuh dengan adab. Apalagi kita saat ini sudah ada pada penghujung satu abad dan memasuki abad yang kedua. Keistimewaan kita ya ini antara lain. Kalau tidak punya keistimewaan yang lain, alhamdulillah cukuplah kita ini sebagai pengurus kok diberi amanah di penghujung satu abad dan memasuki abad yang kedua. Karena itu sebuah zaman peralihan
peralihan untuk yang terbaik. Maka di samping nikmat uzma kita ada pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana Jam'iyah ini ya SK para wali, di samping adalah bentuk istima, kumpulan ya seperti saat ini, yang mana istima ini akan yurisu al istima wal istima yurisu al ittiba wal ittiba yurisu at tahaqquq bi haqqil matbu. Juga tahaqquq bi haqqati andimah al andimah wal qararat. Wa hadza sirru qouli ta'ala fabashshir ibadil ladzina istami'una al-qaul fattabi'una ahsana. Oleh karena itu saat-saat ini pekerjaan kita, tugas kita, di samping bagaimana cakrawala dakwah yang mendunia ini, juga bisa mengoreksi termasuk kitab-kitab yang dulu memang Nahdlatul Ulama dilahirkan, tiada lain adalah untuk menyatukan langkah antara ulama Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan ulama struktural dan ulama kultural, pondok pesantren yang melahirkan Nahdlatul Ulama ini, untuk bersama-sama mengoreksi kitab-kitab yang mungkin ada tazwir, mungkin ada tadlis dan lain sebagainya. Dulu pernah saya mendengar di perguruan-perguruan tinggi itu diajarkan tentang sejarah, yang di situ pengarangnya seperti Jurji Zaidan. Bahkan yang mungkin di pesantren ini mempelajari kitab-kitab tarikh yang pengarangnya mungkin sudah kita anggap orang yang hebat seperti Khudoribik dan sebagainya. Tapi kalau kita teliti, justru ini ada distorsi, ada semacam semacam manipulasi sejarah. Bahkan termasuk ada pelemahan terhadap bagaimana makom yang tinggi itu yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal beliau-beliau adalah sebuah kurun terbaik, khairukum qarni. Saya sering mendengar sebuah seminar-seminar yang menyatakan bahwa Islam itu juga penuh dengan kejahatan. Sejarah Islam hanya untuk perebutan sebuah kekuasaan, jatuhlah bukan 1-2 ratusan korban, tapi puluhan ribu. Bahkan berakibat banyak wanita-wanita yang mengandung tanpa punya suami, akibat daripada perebutan-perebutan kekuasaan yang dialami oleh. Saya terkejut, apa benar? Apalagi itu kalau ditarik pada masa-masa dakwah dan perjuangan para sahabat. Sahabat itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulluhum udul. Tapi kok ada cerita-cerita semacam itu? Maksud saya, inilah diantara daripada bahasan-bahasan dunia yang mana pada saat ini Nahdlatul Ulama sudah memasuki.
kita harus berani turun, memang ketemu dengan mereka. Salah satunya adalah nanti pada bulan November kalau tidak salah, tanggal 3 sampai tanggal 23 ya, R20, yaitu mengundang berbagai tokoh-tokoh agama yang lain ya, berkumpul di Indonesia dalam rangka kita di samping bagaimana mengatasi dunia yang saat sekarang ini sedang mengalami sebuah krisis dimensi, krisis-krisis yang lain juga, terutama berita-berita hoax yang sekarang ini sudah menjadi pijakan dan sandaran. Kita tunjukkan kalau kita ini, ajaran kita ada ajaran yang alami, ajaran yang menyeluruh, agama yang diturunkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, agama yang menyempurnakan agama. Tentu kita tidak bisa membayangkan tuduhan-tuduhan orang lain, apalagi referensi-referensi hanya dari dunia barat yang mereka melihat Islam ini hanya penyebarannya pakai pedang misalnya, penyebarannya hanya ingin karena ada sebuah ambisi untuk kepentingan ekonomi. Tidak pernah ada sebuah laporan yang sahih, referensi yang benar, di mana sebuah negara-negara yang dikuasai oleh Islam, tentu dikuasai ini tidak harus melalui perang. Perangnya Islam itu karena kita terpaksa mempertahankan diri. Tidak pernah Islam ini memulai. Justru pada Imperium Romawi dan Parsi inilah yang mulai memasuki wilayah-wilayah Islam dan memulai menyulut api peperangan, sehingga akhirnya dunia Islam berupaya untuk mempertahankan. Misi daripada Islam, termasuk misi Nahdlatul Ulama, adalah menyampaikan kebenaran penuh dengan sebuah kesantunan ya, yang semua itu makul, semua itu bisa dicerna, bisa diterima oleh siapapun. Kalau mereka betul-betul bijak, orang lain mau meneliti, mau baca isi baca Al-Qur'annya dengan memahami isinya, dia tahu bahwa Islam itu justru mengajak perdamaian. Islam itu mengajak hidup bersama. Dan Islam itu bisa ketemu dengan siapapun. Karena di antara 4 sifat wajib para anbiya dan rasul, asidku wal amanah wat tabligh wal fatana. Katakanlah tabligh, bagaimana bisa tabligh kalau kita tidak ketemu, tidak berkumpul, tidak menunjukkan bagaimana hal ahwal kita, bagaimana perilaku kita yang sebenarnya. Jadi dalam sejarah yang sebenarnya sebetulnya tidak ada penolakan dari negara manapun mulai awal dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Mereka welcome, marhaban bi hudurikum. Hanya karena sejarah yang sudah diolah oleh dunia barat yang penuh dengan kebencian, itu akhirnya mereka, ya karena itu tadi, kekurangan referensi. Lah inilah kewajiban kita sebenarnya. Kewajiban kita
bagi para pimpinan Nahdlatul Ulama di semua jajaran untuk memulai membicarakan hal-hal yang bersifat syumul, sifat tanpa juga meninggalkan hal-hal yang selama ini kita lakukan. Karena kita harus memang ada kenaikan. Pertemuan semacam ini akan terus kita lakukan. Bahkan saya juga sudah memberitahu pada ketua umum pada nantinya Suriah juga akan turun ke bawah. Tentu juga melihat situasi, kondisi dan waktunya, pembagian waktu. Karena menyapa kepada warga yang di bawah itu sesuatu yang membuka kebanggaan dan semangat, terutama selama ini kita di pimpinan kepengurusan yang tingkat paling bawah, apa itu ranting atau anak ranting. Sebetulnya kan mereka itu pemilik Nahdlatul Ulama, sebetulnya mereka itu yang tahu sebetulnya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan mereka yang bersentuhan langsung dengan umat. Harus kita beri rasa bangga. Kalau mereka kita layani, kita rawat, insya Allah lah kebesaran Nahdlatul Ulama, terutama kita fahamkan mereka dengan jam'iyahnya, bukan sekadar jamaahnya yang gerutak-gerutuk itu. Dan sampai sekarang masih banyak ya, entah ini sudah menjadi khosois kita, gerutak-gerutuk itu. Karena orang yang gerutak-gerutuk itu sebagai pertanda orang yang tidak punya pendirian, tidak punya idealisme. Tentu gerutak-gerutuk yang mudah diisi, diarahkan, dipengaruhi oleh orang-orang lain. Tapi gerutak-gerutuk untuk kepentingan yang positif, dan itulah sebetulnya khosois dari Nahdlatul Ulama. Tapi Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan pada sabda beliau menyatakan la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'ah ya Rasulullah? Qala alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattinu anfusakum wa in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'an nas alla tusi'u. Al-hadis au kama qala Rasulullah. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Imma'ah ini sepertinya bahasa baru didengar oleh para sahabat. Sahabat bertanya, apa itu imma'ah ya Rasulullah? Jenis apa? Rasulullah tidak menerangkan jenis atau definisi atau model apa imma'ah ini. Ya. Tapi Rasulullah menjelaskan sifat-sifat lazimah mereka, sifat-sifat khosois mereka yang dimiliki mereka, yang dilakukan selama ini, yaitu mereka alladzina yaquluna in ahsanan ahsanna. Orang yang selalu mengatakan manakala orang lain melakukan kebaikan, saya tidak ketinggalan juga ikut melakukan kebaikan. Ini masih bagus. Tapi sebaliknya wa in asa'annas asa'na, manakala orang melakukan kejahatan, saya pun tidak ketinggalan melakukan kejahatan. Ini yang dimaksud imma'ah itu tadi. Ternyata imma'ah itu sebuah kalimat tarkib majzi dari kata in dan ma'ahu, lalu dimajzikan, ditarkib majzikan menjadi imma'ah. Ya kalau artiannya mungkin diartikan dengan orang yang latah, orang yang tidak punya pendirian, orang yang gerutak-gerutuk. Makanya Rasul menekankan walakin wattinu amsaku, mantapkan, ya. Tunjukkan idealisme, kokohkan pemahaman dan
semangatmu. In ahsanan nas antuhsinu, kalau orang melakukan kebaikan kamu jangan ketinggalan, fastabiqul khairat. Tapi wa in asa'an nas alla tusiu, kalau orang melakukan kejahatan jangan ikut-ikutan, justru kalian harus melakukan kebaikan. Kesempatan amanah yang sangat besar ini jangan sampai kita lepas begitu saja, karena zaman terus berputar. Ya. Nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihat wal farah. Ada nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Apa? As-sihah, ada kemampuan, amanah ada di tangan kita, kepengurusan Nahdlatul Ulama ada di punggung tanggung jawab kita, bangun dan rebahnya apa kata kita, ini harus kita manfaatkan. Wal farah, dan kesempatan, ada kemampuan dan ada kesempatan. Sama dengan maqalah ba'dul hukama menyatakan, amrani la yuhaddadu lama waqtun bidiqqatin illa idza tawallaya wa ghalaba, illa idza stawallaya wa ghalaba. An-naum indal infirat wal inhitat inda hayatil ummah. Waalaikumsalam, monggo ajengan dari Masya Allah dari Cipasung, monggo Masya Allah, jazakumullah atas hadirnya. Alhamdulillah. Cipasung, adiknya An-naum indal infirat, tidur di saat kita merasa single majority. Tadi sudah sebutkan, itu yang ngaku, yang artinya ngaku itu berarti orang yang sudah punya hak-hak kewajiban sebagai anak bangsa ini. Mungkin waktu pilkadal, pil yang ada kadalnya itu dia punya hak, itu yang 59,5% itu tadi. Yang masih belum punya hak mungkin banyak. Jadi kita mungkin jumlahnya semua 75 sampai 80% dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia itu kita. Ini belum terhitung yang ngaku tetangganya NU, ngaku kerabat familinya NU. Jadi an-naum indal infirat, tidur di saat merasa single majority. Alah, ini mayoritas kita, dengan duduk-duduk saja selesai, tiduran malah cukup. Ini penyakit kan? Sebuah nikmat yang maghbun fihima, nikmatani maghbun fihima itu tadi. Jadi di saat merasa sendiri, merasa kuat, dan saat itulah ada penyakit lain yang disebut dengan penyakit kemapanan. Kalau orang sudah kena penyakit mapan, disitulah mulai ada tanda-tanda yang akan menurun. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bada'atin ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Agama mulai datang, katakan gharib, akhirnya mencapai zaman keemasan. Di zaman keemasan inilah terjadi kemapanan, merasa mapan. Sepertinya semua ini akhirnya tabdzir, akhirnya brah-breh, akhirnya kurang teliti, akhirnya semuanya itu akhirnya ya mulai terjadi penurunan, kualitasnya menurun.
Jumlah mungkin bisa makin berkembang, jumlah makin banyak, tapi kualitasnya. Jadi an-naum indal infir, tidur di saat merasa dia single majority. Wal inkhitat indah hayatil ummah, menurun kinerjanya, semangatnya dan semuanya di saat organisasi lain, jamiah lain mulai menata. Sebetulnya yang antri ingin menggantikan posisi kita itu sudah lama. Berapa tradisi-tradisi kita, amalia-amalia kita yang diambil mereka agar mereka bisa menarik simpati dari kita, yang semula menganggap yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah bid'ah, mereka melaksanakan. Tujuannya ingin mengambil kita. Jadi orang lain, jadi saya pernah mendengar ada kelompok yang mengatakan, kapan ya waktunya kita gilirannya menggantikan posisi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sudah lama ini Nahdlatul Ulama ini menjadi penyangga, menjadi organisasi terbesar. Wal inkhitat indah hayatil ummah. Tentu itu upaya-upaya, makanya penyapaan-penyapaan inilah penting dari PB mungkin sampai ke tingkat, ya mungkin sampai tiap cabang. Tentu cabang kan bisa mengundang MWC rantingnya lah, nanti dilanjut PW juga begitu, PC juga kayak itu, dan sampai tingkat saling menyapa. Insya Allah ini akan tidak terpengaruh. Kalau kita merasa besar lalu tinggal duduk-duduk saja, nanti akan kecelik kita 10 tahun lagi, ternyata hanya segini kita. Nah ini makanya ini amroni la yuhaddalama waktun bidikotin, maksudnya kerugian dua hal, akibat dua hal ini tidak bisa kita perkirakan, tidak bisa kita sangka, kecuali kalau sudah idza stawallaya wa ghalaba, kalau sudah menjangkit, kena penyakit yang kronis yang sudah sulit bisa kita obati, sudah rebahlah kita, jatuhlah kita, jatuhnya itu sudah sulit untuk bangkit kembali. Nah ini hal-hal yang mungkin kalau itu jadi hal yang penting, monggo, kalau mungkin ada konsep-konsep yang lebih baik. Para kiai, para hadirin, saya mungkin tampak agak aneh pakai baju biru ini. Ini saya pakai di kegiatan Nahdlatul Ulama 3 kali ini. Khusus ini. Untuk tahun ziarah, makbarah, muassis. Yang kedua, saya bawa ke PB, tiba-tiba mau pulang, saya diminta oleh, waktu itu masih Khatib Am, Ketum, diminta untuk ini launching buku PBNU itu mendadak, itu mendadak. Jadi saya pakai baju dan yang mengajak saya sekarang jadi ketua umum PBNU. Yang saya kenang itu ya kenangan ini tadi. Kenangan apa? Kenangan saya berdua ini pernah dalam satu kesurian. Harapan kami, beliau sudah menjadi ketua umum dan dia jangan lupa suriahnya. Ini tadi itu saya mau berangkat pakai apa ya? Ini saja. Jadi ini belum sempat dicuci, jadi agak kumal. Karena ada barokah kenangan. Mohon maaf kalau agak aneh. Para kiai, para terutama Janabi Al-Mukarram Kiai Ahmad Mustafa Bisri, itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf
Kalau ada kekurangan, ya pasti ada kesalahan yang mohon diluruskan. Kami datang dengan semangat ingin mendengarkan petuah-petuah, mawaid, taujihat dari beliau Ustaz Sar untuk kita semua, menyemangati perjuangan kita semua. Begitu kurang lebih, maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, 88,5 Radio Nur FM.